Punya omset tinggi, tapi kok malah rugi? Ingin tahu apa penyebabnya? Simak ulasannya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Gustaf M dari channel YouTube Belajar Berbisnis. Tiap pengusaha pastilah menghendaki usahanya terus meraup keuntungan. Setiap bulan bahkan setiap harinya terus bertambah pundi-pundi keuangannya. Lagi pula, siapa sih yang ingin usahanya merugi atau bahkan bangkrut? Bagi seorang pengusaha yang tidak punya latar belakang akuntansi, melihat saldo ATM yang tidak bertambah atau bahkan berkurang bisa jadi patokan usahanya sedang mengalami masalah. Namun ternyata untung atau rugi sebuah perusahaan tidak dilihat dari jumlah saldo di bank, melainkan dari yang namanya laporan laba rugi. Nah, kembali lagi ke pengurangan saldo tadi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan saldo secara jumlah, yaitu yang pertama, pembelian atau perbaikan aset. Hal ini memang umum dalam sebuah usaha ketika cash kerasnya dipakai untuk menambah jumlah aset usaha. Misal, Anda punya usaha fotokopi, lalu membeli satu buah mesin fotokopi baru untuk meningkatkan kecepatan layanan. Nah, otomatis cash Anda berkurang, tetapi aset bertambah. Yang kedua, pembelian persediaan. Setiap usaha pastilah membutuhkan yang namanya stok barang. Ini juga akan mempengaruhi jumlah kas usaha Anda. Dan yang ketiga, pembayaran hutang pada supplier. Dampak dari pembelian barang ataupun jasa yang dilakukan secara kredit akan menambah nilai hutang perusahaan yang pada saatnya harus dibayar. Rumus menghitung laba rugi perusahaan sederhananya seperti ini. Penjualan dikurangi HPP atau harga pokok penjualan sama dengan laba atau rugi kotor. Laba rugi kotor ini dikurangi oleh biaya operasional menghasilkan laba atau rugi operasional. Laba atau rugi operasional ditambah pendapatan luar usaha jika ada, dikurangi pengeluaran luar usaha. Sama dengan laba atau rugi sebelum pajak. Laba atau rugi sebelum pajak dikurangi pajak badan usaha sama dengan laba atau rugi setelah pajak. Nah, dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa asumsi keuntungan perusahaan sama dengan saldo kas atau bank adalah asumsi yang salah besar. Bagi Anda, pengusaha pemula atau yang baru memulai sebuah usaha, hal yang pertama harus Anda lakukan adalah memisahkan antara rekening usaha dan rekening pribadi, agar nantinya lebih mudah mengecek apakah usaha Anda mengalami kemajuan, stagnan, atau malah mengalami kerugian. Selain itu juga akan membiasakan Anda lebih disiplin dalam pencatatan keuangan. Saya sendiri juga pernah mengalami ketika rekening online shop saya belum dipisah dengan rekening pribadi. Selalu ada perasaan bahwa saya punya banyak uang, padahal uang yang di rekening tersebut terdapat juga modal usaha yang harus diputar lagi untuk operasional dan sebagainya. Untuk langkah berikutnya, setelah Anda membuat rekening terpisah, pelajarilah cara membuat laporan laba rugi yang sederhana. Jika usaha Anda nantinya sudah maju, Anda bisa merekrut seorang akuntan atau menggunakan aplikasi keuangan. Memang apa pentingnya laporan laba rugi itu, bosku? Laporan laba rugi dibuat agar Anda mengetahui berapa sih keuntungan bersih yang didapatkan setiap bulannya. Namanya orang menjalankan sebuah usaha, pastilah keuntungannya naik turun. Kadang besar banget. Dengan dibuatnya laporan laba rugi secara rutin, Anda akan mampu melakukan evaluasi dari bulan yang telah lewat, sekaligus menetapkan target yang harus dicapai untuk bulan berikutnya. Dari laporan ini juga bisa diketahui posisi keuangan usaha Anda. Jangan-jangan uang yang Anda pegang itu adalah uang modal, bukan merupakan keuntungan. Dari perhitungan ini juga bisa dijadikan sebagai acuan untuk investor serta kreditor. Apakah mereka mau menanam modal di usaha Anda? Lalu gimana nih kalau saya mau buat laporan laba rugi yang sederhana, bosku? Oke, saya kasih tahu. Sederhananya ada beberapa elemen yang harus ada, seperti total pendapatan, harga pokok penjualan atau HPP, dan total beban. Total pendapatan itu akumulasi dari pendapatan Anda dalam satu bulan. Lalu HPP, kalau disederhanakan itu harga dasar dari sebuah produk atau jasa, dan total beban merupakan pengeluaran yang berkaitan dengan pembuatan sebuah produk, seperti beban listrik, air, transport, gaji pegawai, dan sebagainya. Misal contohnya seperti ini. HPP untuk satu botol kopi kekinian ukuran 200 ml adalah Rp10.000. Lalu Anda menjual kopi tersebut senilai Rp15.000. Rata-rata dalam satu hari terjual 30 botol, dan dalam sebulan terjual 900 botol. Maka total pendapatan kotor usaha Anda dalam satu bulan ialah Rp13.500.000. Lalu katakanlah beban usaha Anda dalam satu bulan itu habis Rp3 juta. Nah, dari sini kita tinggal hitung total pendapatan
dikurangi HPP, dikurangi beban sama dengan net profit. Maka didapatkan hasil Rp13.500.000 dikurangi Rp9.000.000 dikurangi Rp3.000.000 sama dengan Rp1.500.000. Jadi keuntungan bersih usaha Anda ialah Rp1.500.000. Ya, sekali lagi bahwa ini hanya contoh sederhana saja ya, supaya mudah dalam perhitungannya. Anda tinggal terapkan dalam usaha Anda sendiri. Jadi, kira-kira itulah alasan pentingnya laporan laba rugi dalam sebuah usaha agar kita dapat mengetahui apakah usaha yang sedang kita jalankan itu untung atau rugi. Sehingga akan jadi tolak ukur bagi sebuah usaha dalam mengambil kebijakan-kebijakan berikutnya. Jika menurut Anda menuliskan laporan laba rugi itu merepotkan karena banyaknya jumlah transaksi, maka sekaranglah saatnya Anda menggunakan aplikasi akuntansi online Jurnal. Ya benar, Jurnal merupakan aplikasi akuntansi online nomor 1 di Indonesia dengan sertifikasi ISO 27001. Keamanan data Anda terjamin. Selain itu, Jurnal juga menggunakan cloud sebagai basis penyimpanan, sehingga Anda akan dengan mudah mengaksesnya kapan saja dan di mana saja. Tidak hanya itu saja, Jurnal juga bisa membuat laporan keuangan secara instan. Dengan Jurnal, Anda bisa dapatkan beragam laporan keuangan lengkap, mulai dari neraca, laporan arus kas, stok barang, laporan laba rugi, dan sebagainya secara cepat. Jurnal, solusi simpel keuangan bisnis Anda. Dapatkan aksesnya secara gratis selama 30 hari melalui link yang ada di deskripsi. Demikianlah pembahasan video kita kali ini. Silahkan klik like pada video ini jika menurut Anda video ini bermanfaat bagi Anda. Klik subscribe, klik loncengnya, dan klik semua agar nantinya Anda tidak ketinggalan video-video terbaru ke depannya. Dan jangan lupa berikan komentar tentang video ini jika Anda mendapatkan ilmu dan wawasan dari video ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Saya doakan Anda yang sedang menjalankan sebuah usaha atau bisnis, dan juga Anda yang akan mulai sebuah usaha atau bisnis, semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan senantiasa diberikan kesehatan. Kunjungi fanpage Belajar Berbisnis ini di www.facebook.com/fanpage Belajar Berbisnis, dan silakan klik like di fanpage tersebut supaya jika nanti ada video terbaru Anda bisa langsung mengetahuinya via Facebook.